Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya yang dirahmati Allah, hari ini Ustadz-Ustadzah pembina HW akan mengadakan perjalanan napak tilas. Sebelumnya kita mulai dengan semangat HW Fastabiqul Khairat. Sekali lagi semangat HW Fastabiqul Khairat. Kita mulai dengan 2 kali tepuk HW. HW, yes. Alhamdulillah hari ini kita akan mulai nanti. Untuk saat ini kita masih berada di halaman SD Mukhlas. Semoga kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu semangat dalam belajar. Anak-anakku, jangan lupa sebentar lagi kita akan memperingati hari 10 November. Dan kita masih ingat bahwa napak tilas hari ini akan dimulai dari JMP, Tugu Pahlawan, dan rumah kediaman Cokro Aminoto. Semoga ini nanti bisa bermanfaat bagi anak-anak semua, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, kita sudah sampai di rumah Hos Cokro Aminoto, salah satu pahlawan nasional. Untuk lebih jelasnya, mari kita menuju ke rumah Hos Cokro Aminoto. Ayo, kita masuk ke rumah peninggalan Hos Cokro Aminoto, dan alhamdulillah di depan sudah bertemu dengan Mas Januar sebagai pengelola. Selamat pagi Mas, selamat datang. Ya, kalian, setelah kita di dalam rumah, kita akan bertanya seputar kondisi rumah ini. Bagaimana, apa yang ada di dalam rumah ini? Kita bertanya kepada Mas Januar. Bisa diceritakan Mas, bagaimana kondisi rumah ini sebenarnya Mas? Nah, rumah Pak Cokro Aminoto ini sekarang sudah dikelola oleh Pemkot Surabaya. Yang bisa kita lihat sekarang ini, perabotan-perabotannya ini adalah pengadaan baru. Jadi kita belikan perabotan-perabotan yang modelnya itu sesuai sama eranya Pak Cokro Aminoto sebagai media visualisasi gitu. Karena kalau barang-barang asli peninggalannya Pak Cokro Aminoto kita nggak punya gitu. Jadi seperti yang bisa dilihat tadi, ini adalah ruang tamunya. Kita kasih meja dan kursi supaya kita bisa tahu, oh ruang tamunya seperti ini kira-kira. Oke, jadi kalau untuk yang pernah tinggal di rumah ini itu ada 5 orang yang nanti kita bisa lihat di belakang itu. Dan sedangkan untuk beliau-beliau yang pernah berkunjung ke sini tapi bukan istilahnya jadi anak kos di rumah ini, itu ada beberapa diantaranya, foto-fotonya ada di sana. Cokro Aminoto merupakan pahlawan nasional sekaligus pemimpin abadi Sarekat Islam. Nah, dari Sarekat Islam ini merupakan organisasi terbesar yang pernah ada dalam Indonesia. Cokro Aminoto adalah salah satu pelopor pergerakan di Indonesia dan sebagai guru para pemimpin-pemimpin besar di Indonesia.
Berangkat dari pemikirannya pula yang melahirkan berbagai macam ideologi bangsa Indonesia pada saat itu. Rumahnya sempat dijadikan rumah kos para pemimpin besar untuk menimba ilmu padanya, yaitu Semaun, Alimin, Musso, Soekarno, Marijan Kartosuwirjo, bahkan Tan Malaka pernah berguru padanya. Maka tidak berlebihan jika Cokro Aminoto boleh disebut sebagai bapaknya bangsa Indonesia. Karena dari sinilah lahir para tokoh perjuangan Indonesia. Baiklah Ananda sekalian, telah kita bersama-sama melihat Museum Rumah HS Cokro Aminoto. Dari penjelasan tadi yang disampaikan oleh Mas Yanwar selaku petugas yang berada di HS Cokro Aminoto, membuat kita sebagai generasi bangsa harus mempunyai jiwa-jiwa pemimpin dan harus tetap giat belajar. Demikian yang bisa kami sampaikan dari Museum HS Cokro Aminoto. Anak-anak tetap semangat, belajar mandiri, dan semangat HW. Fastabikul khairat. Tepuk HW. HW, yes. Pertempuran sengit yang terjadi di Surabaya pada 10 November 1945 tak bisa dilupakan begitu saja. Bahkan Jembatan Merah yang jadi salah satu lokasi peperangan masih berdiri kokoh hingga saat ini. Jembatan Merah yang terbentang di atas Sungai Kalimas serta menghubungkan Jalan Raja Wali dan Jalan Kembang Jepun di kawasan utara Surabaya itu hampir sama dengan jembatan lainnya. Namun pembedanya hanyalah warna merah yang menjadi ciri khas pada bagian pagar pembatas jembatan. Di jembatan itu dulunya pernah terjadi peristiwa pertumpahan darah antara pejuang Indonesia melawan penjajah. Saking banyaknya darah para pejuang dan lawannya yang tumpah di jembatan itu, maka jembatan itu pun dinamakan Jembatan Merah. Jembatan Merah juga menjadi saksi tewasnya pemimpin gerakan bersenjata Inggris, yaitu Brigadir Malabi di Surabaya. Jembatan Merah ini berubah secara fisik sekitar tahun 1890-an, di mana pagar pembatas diubah dari kayu menjadi besi dan sampai sekarang kondisinya masih sama. Sementara kawasan timur jembatan sampai sekarang tak berubah, yakni menjadi sentral perdagangan bagi warga Asia seperti Tionghoa, Arab, dan Melayu. Sekarang di kawasan tersebut menjadi Jalan Kembang Jepun menyambung ke Jalan Salak. Ananda sekalian, kita sekarang berada di Tugu Pahlawan. Sebelum kita lanjutkan napak tilasnya, Ramanda akan mengajak kalian salam HW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Tugu Pahlawan adalah berada di kota Surabaya, sebuah kota di ujung timur Pulau Jawa ini dibangun oleh semangat perjuangan pada kemerdekaan. Para pejuang tersebut dengan gagah dan berani mempertahankan tanah leluhur mereka. Salah satu peristiwa bersejarah yang akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia, peristiwa 10 November 1945. Peristiwa ini pun dinobatkan sebagai salah satu peristiwa bersejarah terbesar
setelah proklamasi kemerdekaan. Sebagai cara untuk mengenang jasa para pahlawan yang mendedikasikan perjuangan mereka pada peristiwa 10 November tersebut, maka dibangunlah sebuah tugu megah di tengah kota Surabaya. Tugu ini kemudian dinamakan menjadi Tugu Pahlawan. Tugu yang berada di belakang saya ini sangat berdiri dengan kokoh dan mempunyai filosofis dari setiap bagian-bagiannya. Nah, di Tugu Pahlawan ini terdapat 3 bagian, yaitu yang pertama adalah lekukan, ruas, dan juga tinggi tugu. Nah, dari situ terdapat filosofis dari tanggal sebuah peperangan yang ada di Surabaya ini, yaitu 10 November 1945. Nah, penjelasan tersebut adalah yang pertama ada 10 lekuan yang menunjukkan tanggal, dan ada 11 ruas yang menunjukkan bulan, dan tinggi dari tugu tersebut adalah 19,45 meter. Sebelum memasuki ke dalam area Tugu Pahlawan, di sebelah pintu masuk terdapat relief yang diukir di tembok menuju Museum Tugu Pahlawan. Salah satu relief adalah asal-usul kota Surabaya. Salah satu relief yang ada di tembok menuju Museum Tugu Pahlawan adalah asal-usul kota Surabaya, yaitu peristiwa pengusiran tentara Tartar dari Ujung Galuh berawal pada tahun 1292. Kaisar Kubilai Khan mengusir tentara Tartar untuk menguasai kerajaan Singosari yang sudah dikuasai Raja Jayakatwang atau Raja Kediri. Pada akhirnya tentara Tartar berhasil dikalahkan dan diusir oleh pasukan Raden Wijaya tanggal 31 Mei 1293. Pada relief selanjutnya, di sini terdapat Monumen Kebangkitan Nasional. Ya, reliefnya adalah relief rapat raksasa Syarikat Islam. Syarikat Islam diketuai oleh Hos Cokro Aminoto. Pada mulanya, organisasi pergerakan ini bernama Sarekat Dagang Islam. Kongres pertama Sarekat Islam di Kebun Binatang Surabaya pada tahun 1913 yang dihadiri oleh puluhan ribu pendukung. Nah, relief selanjutnya ini adalah relief yang menggambarkan aksi-aksi melawan kolonial Belanda. Di situ terdapat gambaran yaitu pemogokan buruh-buruh. Pada masa Hindia Belanda, kaum buruh atau pekerja membentuk perserikatan buruh untuk memperjuangkan kepentingan mereka. Kelompok tersebut sering melakukan aksi-aksi pemogokan seperti bentuk protes terhadap kebijakan. Di situ terdapat awak kapal The Zeven Provinciën, yaitu pemberontakan awak kapal. Pemerintah kolonial Belanda akhirnya menerapkan kebijakan yang lebih tegas terhadap pergerakan nasional. Anak-anak sekalian, tadi itu sedikit penjelasan tentang Museum Tugu Pahlawan. Dikarenakan sekarang masa pandemi, Museum Tugu Pahlawan ditutup untuk umum. Maka dari itu, napak tilas ini bisa kalian saksikan secara virtual melalui video yang Ramanda Bunda tampilkan berikut. Anak-anak sekalian, Museum Tugu Pahlawan itu merupakan saksi sejarah perjuangan arek-arek Surabaya dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Semoga dalam napak tilas ini kalian dapat mengambil manfaat serta meniru perjuangan-perjuangan yang ditampilkan dalam Museum Tugu Pahlawan. Demikian anak-anak semuanya, kalian telah menyaksikan video virtual napak tilas Ustadz Ramanda dan Bunda di Surabaya, dimulai dari Hos Cokro Aminoto, JMP, dan terakhir di Tugu Pahlawan. Semoga anak-anak Anda semuanya bisa mengambil hikmah dari apa yang telah kita sampaikan. Nah, anak-anakku semuanya, kelas 3, 4, dan 5, Pandu Atfal, jangan lupa ya, untuk melihat video ini kalian cukup dengan subscribe, like, dan komen. Komennya adalah untuk mengisi absen kalian. Setelah melihat video ini, silakan absen dengan cara mengetikkan nama, kelas, dan nomor absen. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tepuk HW. Yes.
Demikian video virtual kali ini. Semoga kita bisa berjumpa kembali dengan cara tatap muka, dengan cara napak tilas langsung, bukan dengan cara virtual lagi. Oke? Kami semuanya, Ramanda dan Buna, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.